Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Wahyu Purbo Santoso, selaku dosen mata kuliah riset keuangan digital. Perkenalkan, saya M. Jufri Mulyadi. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Kali ini, saya berada di kelas MJ 702. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang hasil review, hasil bedah jurnal dengan judul Manajemen Modal Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas BUMN di Sektor Industri Pengolahan. Kita memasuki di abstraknya. Yang pertama, penelitian ini mengkaji tentang pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas BUMN di sektor industri pengolahan. Yang kedua, variabel yang dianalisis mencakup perputaran kas, piutang, persediaan, likuiditas, dan struktur aset. Data yang dikumpulkan yaitu dari laporan keuangan 13 perusahaan BUMN selama periode 2011 sampai 2016 dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Lalu hasil utama menunjukkan bahwa adanya perputaran persediaan dan struktur aset yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, sementara perputaran kas, piutang, dan likuiditas tidak signifikan. Jadi, penelitian ini akan merekomendasikan efisiensi pengelolaan persediaan dan optimalisasi struktur aset untuk peningkatan profitabilitas. Oke, latar belakang jurnal ini, yang pertama, dari sisi profitabilitas, yaitu ada indikator penting untuk menilai kinerja perusahaan. Lalu dalam sisi manajemen modal kerja, ada faktor utama yang akan mempengaruhi profitabilitas melalui efisiensi penggunaan aset acar. Yang ketiga, dari sisi gap penelitian, dari hasil penelitian sebelumnya tentang variabel modal kerja itu tidak konsisten. Jadi adanya gap penelitian di sisi penelitian sebelumnya. Lalu fokus kita yaitu tentang BUMN sektor industri pengolahan karena memiliki karakteristik unik yang berfungsi sebagai agen pembangunan ekonomi juga sekaligus mengejar profitabilitas. Oke, rumusan masalah ada 5, yaitu apakah perputaran kas, piutang, persediaan, likuiditas, dan struktur aset itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan atau profitabilitas BUMN di sektor industri pengolahan. Jadi 5 poin ini akan kita cari nih pengaruhnya. Apakah signifikan terhadap profitabilitas BUMN pada sektor pengolahan, industri pengolahan. Tujuan penelitiannya, yang pertama untuk menguji pengaruh variabel manajemen modal kerja terhadap profitabilitas untuk kelima aspek tadi, perputaran kas, piutang, persediaan, likuiditas, dan struktur aset. Yang kedua, untuk menentukan variabel mana yang paling berpengaruh signifikan terhadap keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan atau profitabilitas. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan dari tahun 2011 sampai 2016 dengan 13 sampel BUMN dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan alat analisis regresi linear berganda, dan hasilnya akan memastikan model regresi bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Lalu kerangka konseptualnya, jadi menggunakan 2 variabel. Yang pertama ada variabel independen dengan memperhitungkan perputaran kas, piutang, persediaan, likuiditas, dan struktur aset, dan menggunakan satu lagi variabel yaitu variabel dependent
yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROE. Hipotesis penelitian, perputaran kas. Nah, jadi hipotesis penelitiannya, apakah perputaran kas, piutang, persediaan, likuiditas, dan struktur aset itu akan signifikan terhadap profitabilitas. Nah, dengan yang tadi akan memunculkan hasil penelitian sebagai berikut. Jadi, adanya ketidaksignifikannya yang terjadi oleh perputaran kas, perputaran piutang, dan likuiditas. Dan adanya signifikan positif untuk perputaran persediaan dan struktur aset yang dijelaskan dengan model regresi. Nah, jadi pembahasannya bahwa untuk perputaran kas itu tidak signifikan karena perusahaan lebih mengutamakan motif berjaga-jaga sehingga kas ditempatkan pada nilai yang konservatif. Nah, sedangkan perputaran piutang itu dana dari piutang digunakan untuk melunasi kewajiban jatuh tempo sehingga tidak maksimal untuk meningkatkan profitabilitas. Lalu berbeda dengan perputaran persediaan, itu signifikannya mengarah ke arah positif karena menunjukkan pengelolaan persediaan yang cepat sehingga mengurangi biaya penyimpanan. Jadi resiko kerusakan dan bisa juga meningkatkan kapasitas produksi karena perputaran persediaan yang baik. Sedangkan likuiditas itu tidak signifikan karena penggunaan dana pinjaman tidak memberikan keuntungan signifikan jika dibandingkan dengan biaya pinjamannya. Berbeda lagi dengan struktur aset. Struktur aset malah menunjukkan signifikan positif karena aset lancar memungkinkan perusahaan lebih fleksibel dalam mengubah strategi untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, kesimpulannya, jadi likuiditas, perputaran kas, dan piutang itu tidak signifikan terhadap keuntungan atau profitabilitas. Berbeda dengan persediaan dan struktur aset yang mengarah ke signifikan positif terhadap profitabilitas. Jadi, perusahaan perlu fokus pada efisiensi pengelolaan persediaan dan optimalisasi struktur aset. Itu kesimpulannya. Jadi saran untuk manajemen BUMN-nya itu bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa meningkatkan efisiensi perputaran persediaan dengan sistem manajemen stok yang lebih baik atau melakukan evaluasi intensif terhadap struktur aset. Itu untuk memastikan fleksibilitas dan profitabilitas yang maksimal. Untuk pemerintah nih, jadi bisa memberikan panduan atau evaluasi kebijakan tentang pengelolaan modal kerja yang relevan dan juga mendukung percepatan perputaran persediaan melalui program fasilitasi dan stimulasi produksi serta pemasaran yang efektif. Ini harapan untuk penelitian selanjutnya, itu bisa menambahkan variabel keuangan dan non-keuangan sebagai mediator atau moderator. Juga bisa menggunakan sampel penelitian yang lebih luas untuk mencakup sektor lain untuk mendapatkan hasil yang lebih general. Lalu mengintegrasikan metode kualitatif untuk memahami dinamika manajemen modal kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya mohon arahan dan bimbingan kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.